Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Kali ini KMNU Jawa Tengah akan membagikan sebuah kisah tentang salah satu nabi kita, yaitu Nabi Ismail. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Bermula ketika Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya. Menikahlah ia dengan Siti Hajar dan dikaruniai putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang kelak juga diangkat menjadi nabi. Perjalanan bersama keluarganya pun terus berlanjut. Tak terasa Ismail bayi pun tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sangat disayang ayahnya. Suatu ketika di malam hari yang sunyi, datanglah mimpi kepada Nabi Ibrahim yang isinya adalah ia harus menyembelih dan mengorbankan anak tersayangnya itu. Nabi Ibrahim tidak lantas membenarkan, namun tidak pula mengingkari mimpi tersebut. Nabi Ibrahim merenunginya beberapa kali dan memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk yang benar kepadanya. Keesokan harinya mimpi yang sama terus datang hingga malam ketiga. Setelah itu barulah Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi itu benar-benar nyata dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya pada anak sematawayangnya. Dalam Al-Quran Allah mengisahkan cerita itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbahuka fanzur ma tara. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Surat Asy-Syaff ayat 102. Mendengar pernyataan dan pertanyaan ayahnya, dengan tegas dan tenang Nabi Ismail menjawab, Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Sebagai sosok yang sangat taat pada perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam melakukan apa yang telah menjadi ketetapan bagi keduanya. Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan itu, Nabi Ibrahim membawa putranya ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Di satu sisi, ia harus melaksanakan perintahnya. Di sisi yang lain, ia sangat sayang pada anaknya. Namun, sebagai seorang yang taat akan perintahnya, Nabi Ibrahim harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu. Begitupun dengan Nabi Ismail. Ia masih tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibunya. Namun adanya perintah Allah harus lebih ia kedepankan dari yang lainnya. Kemudian Nabi Ibrahim mencium Nabi Ismail dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata. Bergegas ia mengambil pisau dan menggoreskan pisau yang tajam itu ke leher Nabi Ismail. Namun keajaiban datang dari Allah. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Nabi Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, namun pisau itu tetap tidak memberi bekas apapun pada anak sematawayangnya itu. Berbagai pertanyaan muncul saat itu. Pisau yang sangat tajam ini bahkan bisa membelah batu yang begitu keras, tetapi tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat itulah Allah menurunkan firman-Nya, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan itu. Dalam Al-Quran disebutkan, wa nadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surat As-Saffat ayat 104-108. Seperti itulah kisah heroik
histeris dan dramatis yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalitas. Semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh umat Islam setelahnya, bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Nah, itu tadi kisah dari Nabi Ismail. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk nantikan konten-konten kami Nujateng selanjutnya. Agar memudahkan, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Matur nuwun sedulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.